Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan hari yang baru, menjadi semangat yang baru untuk kita kembali lagi melayani Tuhan. Di pagi hari ini saya mengangkat tema 42 tahun GKNF, terus berbenah, merapikan kehidupan iman kita. Matius pasal yang ke-16 ayat 18 menjadi dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Ini menjadi janji Tuhan Yesus bagi gereja Tuhan, dan tentunya kalau kita melihat situasi kondisi sekarang, bagaimana kuasa alam maut, iblis terus berusaha merusak gereja Tuhan, tetapi janjinya ya dan amin bagi gereja Tuhan. Nah, bicara tentang perkembangan gereja Tuhan, kadangkala kita berpikir dan mungkin sebagian dari kita sepakat bahwa gereja mula-mula itu menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagaimana gereja yang ideal. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah perkembangan dan di tengah-tengah pertumbuhan gereja mula-mula juga mengalami situasi kondisi yang juga tidak gampang juga. Kalau kita melihat dalam catatan firman Tuhan, ada keberhasilan di sana, ada pencapaian, ada karya Roh Kudus yang luar biasa, bagaimana ada 3.000 orang dibaptis di pasal yang kedua ayat 41. Bahkan ada pola hidup yang luar biasa saling berbagi di pasal yang kedua ayat 42 sampai ayat 47. Bahkan ada pertobatan orang Samaria di pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 25, dan pertobatan sida-sida dari Ethiopia di pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Bahkan pertobatan Cornelius, orang non-Yahudi pertama, seorang perwira tentara Romawi di pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 48. Tetapi juga di tengah-tengah kemajuan gereja mula-mula, terdapat juga situasi kondisi yang tidak ideal. Ada dosa di sana. Kita ingat peristiwa bagaimana Ananias dan Safira punya niat yang tidak baik, ya, bahkan juga ada pertengkaran antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi, bicara tentang janda-janda yang tidak terlayani, dan ada hal-hal yang lainnya yang mewarnai perkembangan gereja Tuhan, yaitu gereja mula-mula. Tapi kita bersyukur karena janji Tuhan itu ya dan amin. Meskipun dalam situasi kondisi seperti itu, gereja Tuhan terus berkembang, terus maju, terus hidup di tengah-tengah zaman sampai seperti saat ini. Dan kita bisa melihat gereja kita pun sama, di tengah-tengah kemajuan yang luar biasa, di tengah-tengah perkembangan gereja kita yang luar biasa, tapi juga ada situasi-situasi sulit, ada tantangan, ada pergumulan yang masih kita hadapi. Oleh sebab itu, masih dalam suasana 40 tahun GKNF, gereja kita pun tidak lepas sekali lagi yang namanya realita yang membahagiakan dan juga membanggakan itu tadi. Oleh sebab itu, mari kita terus berbenah. Ya, ini menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita sebagai bagian dari gereja Tuhan. Berbenah, merapikan kembali kehidupan iman kita. Ingatlah bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita punya tugas tanggung jawab untuk mengembangkan, memajukan gereja Tuhan. Kita sebagai bagian yang Tuhan tanam bagi GKNF agar kita juga berkontribusi. Oleh sebab itu, mari kita berbenah, ya, terus merapikan kehidupan iman kita. Jangan sampai kita menjadikan beberapa kegagalan, beberapa situasi kondisi sulit di jemaat mula-mula sebagai alasan kita excuse. Gereja mula-mula saja mengalami seperti itu. Bagaimana dengan kita? Itu menjadi contoh. Ya, kegagalan, situasi sulit yang dihadapi oleh gereja mula itu menjadi contoh, menjadi penyadar kita bahwa ayo kita berbenah. Jangan sampai itu terjadi di gereja kita. Mari kita berbenah, mari kita terus berproses terus, agar kita menjadi jemaat yang bukan saja diberkati di lewat gereja ini, tetapi juga memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, memotivasi kita, menyadarkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai bagian dari gereja Tuhan yang kudus dan am. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami bersyukur kalau kami adalah umat yang Kau kasihi, sebagai umat yang Kau selamatkan. Dan kami juga bersyukur bahwa kami boleh menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Dalam hal ini adalah Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Kami rindu bahwa kami bukan saja diberkati melalui pelayanan di gereja ini, tetapi kami juga dalam kehidupan iman kami rindu agar kehidupan iman kami terus dibangun, terus berbenah, semakin hari semakin rapi kehidupan rohani kami, kehidupan iman kami. Karena kami punya tugas tanggung jawab yang tidak mudah sebagai saksi Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami.
sebagai bagian dari gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.